إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kesuksesan dan keberuntungan manusia yang sebenarnya yaitu bila manusia itu telah masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Kesuksesan seseorang bukannya karena banyaknya harta di dunia ini, tidak. Bukannya karena tingginya derajat manusia di dunia ini, tidak. Bukannya karena banyaknya pengaruh pada dirinya, tidak. Tetapi kesuksesan dan keberuntungan manusia yang sebenarnya Allah SWT bila telah memasukkannya ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman: kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi keberuntungan manusia ini hadirin, yaitu bila manusia ini telah dibebaskan dari neraka Allah, kemudian masuk ke dalam surganya. Sebelum manusia ini masuk ke dalam surga, maka kita tidak bisa menilai ini ahli surga, ini ahli neraka. Sehingga hadirin, seandainya ada orang yang beramal agama yang begitu banyak, itu pun kita tidak bisa memastikan oh ini adalah ahli surga. Dan begitu juga hadirin, kalau ada orang-orang yang ahli maksiat, maka kita tidak bisa mengatakan secara pasti ini orang-orang ahli neraka. Balik orang-orang yang sukses yang sebenarnya bila nanti Allah masukkan dia dalam surganya. Maka dahulu hadirin ada orang yang ahli ibadah, Bal'am bin Ba'urah. Dia adalah ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Santrinya pun banyak. Dia siang dan malam ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau berdoa maka seluruh doanya akan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu hebatnya Bal'am bin Ba'urah itu, sehingga dikatakan dia mempunyai santri-santri yang sangat banyak, 60.000 ataupun 70.000 santrinya bisa terbang semuanya. Tetapi hadirin, akhir kehidupannya bukannya mati dengan husnul khatimah, balik su'ul khatimah, dia menyembah setan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah hadirin yang perlu kita pikirkan dan kita ulang-ulang. Apakah saya nanti di akhirat itu masuk ke dalam surga atau tidak? Apakah nanti saya di akhirat itu dibebaskan Allah Ta'ala dari neraka ataupun tidak? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk mengatasi kehidupan akhirat, yaitu di alam kubur, di mahsyar, di hisab, di mizan ataupun sirat, tidak ada cara yang lain kecuali bila di dalam hati kita ini ada iman, ada yakin.
Bila seseorang di dalam hatinya ada iman, ada yakin yang sebenarnya, maka diri sudah dipastikan dia akan bisa menyelesaikan masalah nanti di akhirat. Dikubur dia akan disukseskan oleh Allah Ta'ala, di mahsyar, di mizan dan seterusnya, sehingga Allah akan masukkan ke dalam surga. Maka di alam kubur diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan iman, bukan berhubungan dengan fasilitas dunia. Maka Allah mengatakan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa sesembahanmu. Maka ini adalah bila seseorang di dunianya ada iman, maka dia akan bisa menyelesaikan masalah ini. Maka dia akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Ta'ala. Tetapi hadirin, bila di dunia ini tidak ada iman, walaupun dia memiliki kekayaannya banyak sekali, macam Qarun, dia memiliki harta banyak, tapi tidak ada iman di dalam hatinya, maka di alam kubur dia akan tidak mampu untuk menjawab. Walaupun di dunia ini dia memiliki kerajaan yang hebat, pengaruhnya begitu besar, seluruh dunia menjadi miliknya, tetapi hadirin, kalau tidak ada iman, yakin yang lurus, maka di alam kubur dia tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Bila ditanya man rabbuka, karena di dunia tidak ada iman, maka dia akan menjawab yang lainnya. Dia akan menjawab hartaku yang memeliharaku, hartaku yang memberikan keamanan, ketenangan di dalam diriku. Karena apa ini? Karena di dunia tidak ada iman kepada Allah Ta'ala. Maka hadirin, urusan iman ini adalah urusan yang sangat penting, sehingga setiap manusia ini butuh kepada iman. Anak kecil butuh iman, orang dewasa butuh iman, laki-laki pun butuh iman, wanita pun butuh iman kepada Allah Ta'ala. Karena apa hadirin? Bila manusia ini mati tanpa membawa iman, maka kebinasaan dan kecelakaan selama-lamanya nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka hadirin, karena iman adalah sangat-sangat penting, maka usaha untuk iman ini juga lebih penting. Dikatakan dalam mafhum hadis bahasanya iman ini bisa rusak sebagaimana baju yang rusak. Iman bisa menjadi lemah sebagaimana kekuatan yang bisa lemah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, usaha iman ini pun perlu dan sangat-sangat penting. Iman bisa lemah, maka hadirin perlu ada usaha untuk meningkatkannya. Dan begitu juga hadirin, usaha iman ini pun tidak ada batasnya juga. Karena apa? Karena iman itu sendiri pun tidak ada batasnya. La mahdud, tidak ada batasnya. Imannya orang awam, imannya para ulama, imannya para wali-wali Allah Ta'ala, imannya para sahabat, para nabi dan rasul, dan seterusnya. Imannya ini tingkatan-tingkatan, sehingga dikatakan la mahdud, tidak ada batasnya. Maka usaha imannya ini usaha yang tidak ada batasnya. Dan berarti kalau kita ini misalkan sudah keluar 1 tahun, sudah selesai, iman kita sudah notok, tidak. Kalau saya sudah keluar 4 bulan berulang kali istiqomah dalam usaha dakwah, berarti iman saya ini sudah 100%. Belum lagi. Dari hati usaha iman terus dibuatnya sehingga meninggal dunia. Karena iman tidak ada batasnya, maka usaha iman pun tidak ada batasnya. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka ini di antara cara-cara untuk menguatkan iman, menguatkan yakin, maka ini yaitu dengan kita ini mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan mengenai keagungan Allah Ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda,
jaddidu imanakum, hai para sahabat-sahabatku, perbaharuilah iman kalian. Ini sahabat dari yang imannya sudah tinggi, tapi oleh baginda Rasulullah SAW diperintahkan untuk memperbarui iman. Perbaharuilah iman kalian. Maka salah seorang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana untuk memperbaharui iman kami? Rasulullah bersabda, akhtiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan kalimat la ilaha illallah. Ini qaul. Berarti maknanya ini adalah dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Imam Suyuti rahmatullah alaihi mengatakan ini, yang dimaksud memperbanyak daripada kalimat la ilaha illallah tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, tidak. Balik dengan mengucapkan keagungan Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala, maka ini hadirin termasuk memperbanyak daripada kalimat la ilaha illallah. Kita mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan bumi, menciptakan langit, Allah yang menciptakan lautan, menciptakan daratan, Allah SWT memberikan kemanfaatan, kemadharatan, dan seterusnya. Bicara mengenai keagungan-keagungan Allah SWT, menafikan seluruh daripada makhluk, ini hadirin termasuk ucapan kalimat la ilaha illallah. Dan ini hadirin perkara yang sangat penting. Maka ini kita usaha, dan begitu juga kita wujudkan usaha ini di keluarga kita. Anak istri kita latih untuk mengucapkan kebesaran Allah Ta'ala. Kita sampaikan Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kemanfaatan dan kemadharatan. Seluruh daripada makhluk bila berkumpul menginginkan kemanfaatan, tidak akan mampu memberikan kemanfaatan kecuali Allah yang telah tuliskan. Nah, sampaikan pada istri kita, pada anak kita, hai anakku, bapakmu ini nggak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Balik yang memberikan manfaat ini hanya Allah Ta'ala. Hai istriku, suamimu ini nggak bisa memberikan rezeki sedikit pun. Balik yang bisa memberikan rezeki ini hanya Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah itu kita tes. Hai istriku, siapa yang memberi rezeki? Kalau dia menjawab Allah yang memberikan rezeki, maka iman istri kita baru benar. Kita tanya kepada anak kita, hai anakku, siapa yang memberikan rezeki? Kalau dia menjawab Allah yang memberikan rezeki, bukan bapak yang memberikan rezeki, maka hadirin iman anak kita ini berarti iman yang benar. Ini yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini perkara yang sangat penting. Kita ulang-ulang mengenai keagungan Allah Ta'ala ini. Kita ulang-ulang, kita ucapkan. Matahari tidak bisa terbit kecuali diterbitkan oleh Allah Ta'ala. Terbitnya matahari dari timur bukanlah suatu kebiasaan, tapi itu adalah izin dari Allah SWT. Karena hadirin, matahari suatu saat akan terbit dari sebelah barat bila kiamat telah dekat. Berarti keluarnya matahari dari timur bukanlah suatu rutinitas, balik itu diperintah oleh Allah Ta'ala, karena Allah SWT terbitkan. Begitu juga dengan diri itu kita lihat bulan juga semacam itu. Bulan ini terbit bukannya karena terbit sendirinya, tapi itu terbitkan oleh Allah SWT. Begitu juga apa saja makhluknya yang ada di dunia ini wujud karena diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Makanan ada karena Allah adakan, bukan karena usaha kita, bukan karena daripada wujudnya sendiri, tidak.
adanya makanan karena Allah SWT adakan. Begitu juga manfaatan makhluk ataupun kemadaratan makhluk. Ini pun bila Allah SWT berikan kemanfaatan atau Allah SWT berikan kemadaratan. Kita lihat api, maka kita ucapkan, "Hei api, kamu ini tidak panas." Balik kamu ini dipanaskan oleh Allah Ta'ala. "Hei api, kamu ini tidak bisa memberikan madarat." Yang bisa memberikan madarat ini hanya Allah SWT. Allah SWT mampu memberikan madarat dengan asbab kamu, hei api. Allah SWT mampu memberikan madarat tanpa menggunakan kamu, hei api. Kalau Allah SWT berkehendak, dengan api bisa memanaskan. Tapi kalau Allah SWT berkehendak, tanpa api pun bisa menjadi panas. Kita lihat daripada lautan, tak ucapkan, "Hai lautan, kamu ini enggak bisa menenggelamkan. Kamu ini makhluk Allah, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kamu ini menenggelamkan hajat kepada Allah Ta'ala. Allah SWT menenggelamkan tanpa hajat kepada kamu. Kalau Allah berkehendak, dengan kamu, hai lautan, bisa menenggelamkan. Kalau Allah SWT berkehendak, tanpa kamu, hai lautan, bisa menenggelamkan." Begitu juga yang seterusnya. Jadi kita pandang pisau yang tajam, seakan-akan memberikan madarat. Maka kita ucapkan, "Hei pisau yang tajam, kamu ini enggak bisa memotong. Yang bisa memotongnya hanya Allah SWT. Kalau Allah SWT berkehendak, dengan kamu akan memotong. Dan Allah SWT berkehendak, dengan tanpa menggunakan kamu, maka akan bisa terpotong." Maka ucapan-ucapan ini hadirin, ini adalah ucapan mengenai keagungan Allah SWT, menafikan seluruh makhluk. Bahasanya makhluk ini tidak ada kemampuan sedikit pun. Hanya Allah SWT yang memiliki kemampuan. Dan inilah hadirin kesimpulan daripada kalimah la ilaha illallah. Maka masyaallah hadirin, ucapan-ucapan ini diperintahkan pada kita ini supaya kita ini latihan, mengulang-ulang. Latihan untuk diucapkan, terus diucapkan. Haji Abdul Wahab memerintahkan gimana sih? Minimal sehari itu 25 kali diucapkan dalam 25 majelis. Bukan satu majelis terus orangnya itu lebih daripada 25 kali, tidak. Tapi 25 majelis. Maka hadirin saya katakan, kalau orang mau mengucapkan kalimat ini, yaitu keagungan Allah SWT, maka iman dia ini akan meningkat. Keyakinan dia ini akan tambah hari tambah meningkat. Dan ini yang dimuliakan Allah SWT. Hadirin, ini adalah perkara yang sangat penting. Kemudian kata para alim ulama, di antara metode untuk meningkatkan iman yang lainnya, yaitu kita mengangan-angan mengenai keagungan Allah Ta'ala. Orang mengucapkan keagungan Allah Ta'ala dengan lisannya, tetapi hatinya ngelamun, maka iman tidak akan meningkat. Mengucapkan keagungan Allah Ta'ala, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya ini ngelamun. Bagaimana nanti harta saya bisa meningkat, perdagangan saya bagaimana bisa meningkat, labanya tambah banyak. Ini yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lisan mengucapkan semacam itu, hati lamun kemana-mana, maka hadirin iman tidak akan meningkat. Tetap ada faedahnya. Kesan-kesan daripada ucapan dengan lisan mengenai keagungan Allah Ta'ala, ada kesannya dalam hati. Tetapi keagungan Allah Ta'ala ini hadirin tidak akan keyakinan dalam hati tidak akan meningkat. Maka metode yang keduanya hadirin untuk meningkatkan iman dalam hati kita, katakan para alim ulama, yaitu dengan kita ini berpikir mengenai keagungan Allah Ta'ala. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatihi. Berpikirlah kamu sekalian
mengenai keagungan Allah Ta'ala, dan jangan berpikir mengenai zatnya. Dan hal ini hadirin juga telah disindir oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah orang-orang itu enggak sama berpikir bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Ta'ala? Berarti maksudnya ini apa? Kita ini disuruh mengangan-angan mengenai keagungan Allah Ta'ala. Tidak hanya sekedar kita ini melihat keagungan Allah Ta'ala, tapi apa? Mengangan-angan keagungan Allah Ta'ala, memfikirkan keagungan Allah Ta'ala. Allah menciptakan unta. Bagaimana Allah ciptakan unta? Asalnya tidak ada menjadi ada. Kita lihat sapi, kerbau ataupun kambing yang mudah di depan kita, maka kita ini sebenarnya disuruh untuk berpikir, ini kambing ini dulu ini bagaimana? Sekarang kok banyak sekali. Padahal kalau dilihat dari awalnya ini tidak ada. Dipikirkan ini kambing asalnya dari perkawinan jantan dengan betina. Di situ tidak ada kepalanya. Di situ air mani pejantan itu tidak ada apa? Bulunya, tidak ada kakinya. Tapi setelah perkawinan kemudian melahirkan, maka di situ ada kepalanya, di situ ada bulunya, di situ ada matanya, di situ ada kakinya. Ini dari mana ini? Hanya dari siapa? Allah Ta'ala. Bukan dari yang lain. Jangan jauh-jauh diri kita saja. Kita ini manusia ini asalnya dari mana? Dari tanah. Setelah dari tanah itu prosesnya menjadi tetes air mani. Setelah itu masuk dalam kandungan ibu kita, kemudian keluar diri kita ini. Asalnya perkara yang menjijikkan, yang di situ tidak ada kepalanya, yang di situ itu tidak ada tangannya. Gila nih, kadang apa? Dibuang sembarangan. Ini yang dinyatakan Allah Ta'ala. Setelah itu keluar menjadi manusia yang botot, yang sehat, ada kepalanya, ada yang tampan, ada yang putih, ada yang hitam. Ini dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Ini lagi yang dengan Allah SWT, kita disuruh untuk berpikir mengenai apa? Keagungan Allah Ta'ala. Maka dengan demikian nanti, kalau kita memikirkan keagungan Allah Ta'ala, iman kita ini akan meningkat. Yakin kita tambah hari tambah meningkat. Melihat daripada gunung, wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung ditancapkan oleh Allah Ta'ala. Gunung Lawu, ada Gunung Lawu. Mulai kita datang di Temboro, tangan santri-santri, sampai kelas 6, kelas 7, kelas 8, di situ ya tetap panggah nih kono. Tetap menancap di situ, nggak berpindah. Ya Gunung Lawu itu pindah ke utara sana, atau Gunung Lawu itu pindah ke timur sana. Balik Allah sana tancapkan di situ. Tidak berubah, padahal diterpa angin, kadang terkena hujan, kadang kena panasnya matahari. Tapi Allah tetap tegak di situ. Siapa yang menegakkan? Allah Ta'ala. Tidak ada yang lainnya, dan tidak ada seorang makhluk pun yang mampu untuk menggesernya kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maka akhirnya setiap hari kita melihat ke barat, lihat Gunung Lawu. Jangan hanya sekedar kitanya memandang indahnya Gunung Lawu. Tidak akhirnya. Balik kita angan-angan siapa yang menciptakannya. Kok bisa batu bertumpuk-tumpuk? Seakan-akan mau apa? Pergi ke langit. Diri yang dinyatakan Allah Ta'ala, memikirkan keagungan Allah Ta'ala, maka iman kita ini akan meningkat dalam hati kita. Lihat bumi tiap hari kita injak-injak. Apakah kita pernah berpikir bagaimana bumi ini Allah bentangkan? Allah ciptakan bumi bukan sekedar supaya tempat sebagai tempat tinggal, tidak.
supaya kita ini berpikir mengenai bumi ini dijereng, dibentangkan oleh Allah Ta'ala ini bagaimana ceritanya. Di situ bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, di situ bisa mengeluarkan daripada pertambangan. Itu semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diri yang dimuliakan Allah Ta'ala, terus kalau kita pikirkan mengenai keagungan Allah Ta'ala, maka iman kita ini akan meningkat. Maka diri yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala merasuk ke dalam hati, maka akhirnya ringkasnya gimana? Nanti kita ini tidak akan terkesan dengan makhluk. Lihat makhluk maka akan teringat Allah Ta'ala. Lihat daripada makhluk kita akan teringat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan terkesan dengan makhluk. Sehingga seandainya orang-orang kafir itu lagi jadi orang-orang yang kaya, maka kita tidak akan terkesan dengan kekayaannya. Kita akan paham bahasanya itu hanya sekedar pemberian dari Allah Ta'ala. Itu hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita akan merasakan semacam itu. Nah, dalam satu hadis dikatakan laukana di dunya ta'dilu indallahi janaha ta'ud ma saqa kafiran surbatan ma. Seandainya dunia dan seisinya ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu teguk air orang-orang kafir ini tidak akan diberi air oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya apa? Dunia diobral. Dunia diobral oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan siapa yang mau dunia maka ambil yang sebanyak-banyaknya. Diobral oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dinyatakan Allah Ta'ala, misalkan kita ini punya sampah yang banyak, punya sampah yang banyak, kemudian datang orang kepada kita, Pak, minta sampahnya Pak. Sampah yang Bapak punya di sekitar rumah itu saya ambilnya Pak. Kira-kira kita bagaimana mengucapkannya? Oh silahkan ambil sebanyak-banyaknya. Ambil sebanyak-banyaknya. Gratis kamu ambil sebanyak-banyaknya. Begitu juga diri yang dinyatakan Allah Ta'ala mengenai dunia ini. Dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini karena tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapa saja yang mau maka boleh ambil. Silahkan untuk mengambil yang sebanyak-banyaknya. Maka baginda Rasulullah SAW ini tidak memerintahkan kita untuk minta dunia. Tetapi Rasulullah ini memerintahkan kita ini untuk meminta kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini maknanya jadi bukannya kita ini minta dunia. Ya Allah berikanlah dunia kepada saya yang sebanyak-banyaknya, harta yang banyak, kendaraan yang banyak, rumah yang mewah, tidak. Jadi ya Allah berikanlah kepadaku ini adalah kebaikan dunia dan begitu juga kebaikan akhirat. Sehingga ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seseorang ini nanti diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karena dia telah berdoa yang semacam itu, maka dunia yang ada pada dirinya akan digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah jadi orang yang imannya telah masuk dalam hatinya, sehingga dia tidak akan terkesan dengan makhluk. Dia tidak terkesan dengan keadaan-keadaan dunia ini. Tetap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Harithah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh baginda Rasulullah, "Kaifa asbahta ya Harith?" Hai Harith, bagaimana keadaan paginya ini? Maka Harith ini menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqan." Ya Rasulullah, saya telah memiliki iman yang sebenarnya, yakin yang hakiki. Maka Rasulullah mengatakan, oh kamu kok mengatakan mendapatkan iman yang sebenarnya? Likulli qaulin haqiqah.
Setiap ucapan itu ada hakikatnya. Apa hakikat daripada ucapan kamu itu? Buktinya apa? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Haris bin Malik ini menjawab, ya Rasulullah, aku telah berpaling mengenai urusan-urusan dunia ini. Saya sudah tidak suka lagi mengenai keduniaan ini. Saya sudah tawajuh mengenai akhirat. Dunia ini tidak saya cintai ya Rasulullah. Ayatnya semacam. Maka ini Allah SWT ini sebagai tanda ataupun bukti dan pelajaran bagi diri kita. Tanda kalau iman itu sudah sampai pada hakikatnya ini, bila seseorang ini zuhud mengenai dunia ini, enggak cinta mengenai dunia. Dia menggunakan dunia tapi enggak cinta mengenai dunia. Dia punya harta tapi tidak cinta harta. Dia punya kendaraan tetapi tidak cinta kepada kendaraan. Ini dengan Allah SWT, berarti dia ini telah memiliki iman yang pada hakikatnya. Begitu juga ciri yang kedua, jawabannya yaitu apa? Ya Rasulullah, malam hari saya ibadah kepada Allah Ta'ala. Salat, zikir, baca Al-Quran. Siang hari saya gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Saya gunakan untuk puasa, untuk silaturahim, untuk ibadah Allah SWT. Dengan Allah SWT ini juga sebagai tanda pelajaran pada diri kita, bahasanya orang itu kalau sudah sampai pada hakikatnya iman, maka apa? Rajin ibadah. Rajin ibadah kepada Allah SWT. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan, oh saya iman saya ini sudah sampai pada yang sebenarnya, tapi dia tidak ibadah, tidak apa? Ibadah kepada Allah SWT, maka imannya ini belum benar. Orang yang imannya benar, dia ini apa? Setelah iman benar itu terus dia ini rajin untuk ibadah kepada Allah SWT. Kemudian dari dengan Allah SWT, beliau juga menjawab, ya Rasulullah, seakan-akan aku ini telah melihat arsy Allah SWT. Aku lihat ahli-ahli surga saling menziarah satu dengan yang lainnya. Dan aku lihat daripada orang-orang ahli neraka, mereka ini menangis-nangis sebagaimana anjing yang sedang menggonggong. Sangat takut, sangat sakit, merasakan sakitnya. Ini ambil pelajaran bagi kalau orang ini sudah sampai pada hakikatnya iman, maka apa? Kecintaan untuk kampung akhirat. Dia ingin untuk masuk surga, sebagaimana ahli-ahli surga ini saling menziarahi satu dengan yang lainnya. Dan begitu juga dia akan merasa takut kepada Allah SWT. Bagaimana takutnya ahli-ahli neraka itu kepada siksa Allah SWT yang Allah sediakan. Hari ini yang dimuliakan Allah SWT, inilah hari para sahabat baginda Rasulullah SAW telah mencapai pada hakikatnya iman, hakikat daripada yakin. Nah kita ini dalam rangka usaha. Dalam rangka usaha bagaimana iman kita ini tambah hari tambah meningkat sehingga mencapai pada hakikatnya iman. Maka pentingnya kita ini keluar dari Allah SWT, pentingnya kita ini istiqomah di dalam maqam ini. Insyaallah kita niatkan insyaallah. Itu juga yang dimuliakan Allah SWT. Di antara usaha daripada iman yaitu kita ini dengan melakukan sholat. Sholat yang sebenarnya. Kita latih diri kita ini untuk sholat yang sebenarnya. Sholat yang bisa menarik pada pertolongan Allah SWT. Sholat yang bisa menarik rahmat Allah SWT. Maka di dalam kitab Fadhil Amal ini, kalau ada orang sholatnya ini tidak menjadikan turunnya pertolongan Allah SWT, tidak menjadikan seseorang ini meninggalkan kemungkaran dan kefahsyaan, maka belum sholatnya. Sholat dia ini belum benar. Diri yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita latih
Bagaimana diri kita ini apa? Sholat dengan yang sebenarnya. Sehingga sholat menjadikan apa? Keberuntungan kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang sholat. Yang mana sholatnya dengan sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang mana dia ini sholat dengan khusyuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, berarti setelah orang itu beriman, kemudian apa? Dia melakukan sholat ataupun ibadah dengan yang sebenarnya. Sholat dengan khusyuk. Dialah orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita latih kita ini untuk sholat. Latihan sholat dengan khusyuk, latihan sholat dengan sebenarnya. Sebagaimana sahabat baginda Rasulullah SAW, bagaimana keadaan sholatnya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu kalau sholat maka apa? Bagaikan tiang yang tegak, berdiri tegak, seolah-olah dia ini apa? Bagaikan tiang yang ditancapkan. Begitu tenang, begitu khusyuk. Kalau dia rukuk, maka begitu rukuk yang panjang dan begitu khusyuknya, sehingga dikatakan seandainya ada burung-burung yang hinggap di punggungnya, maka burung ini tidak akan terbang. Saking khusyuknya daripada sholat Abdullah bin Zubair. Kalau sujud, terangkan, kalau sujud maka semalam suntuk sujud terus. Itu panjang sujudnya, begitu khusyuknya. Jadi nggak cepet-cepetan. Balik apa? Sujud dengan sujud yang panjang, ruku dengan ruku yang panjang, berdiri dengan berdiri yang tenang. Ini sahabat. Sholatnya sahabat itu semacam itu. Yang dengan Allah SWT pernah suatu ketika Abdullah bin Zubair ini sholat di rumah. Sholat. Maka di waktu sholat ini ada ular yang jatuh dari atas jatuh. Dari sampingnya itu anaknya sedang tidur. Maka keluarganya ini gaduh. Kameramen ingin memukul ular tersebut. Teriak-teriak dan sebagainya, ketakutan. Akhirnya ular itu bisa dibunuh oleh keluarganya. Lah Abdullah bin Zubair ini di saat orang-orang ramai begitu, maka dia tetap tenang sholat tahajud kepada Allah SWT, khusyuk dan konsentrasi. Sehingga selesai daripada sholat, Abdullah bin Zubair ini bertanya pada keluarganya, ada apa kok rame-rame? Ada orang ribut-ribut ini, ada apa? Maka dijawabnya, hai Abdullah, semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada kamu. Anak kita ini baru kejatuhan ular, mau dimakan oleh ular, mungkin dia akan mati. Tapi sekarang sudah hilang ular tersebut. Engkau masih tetap juga di dalam sholat engkau. Maka Abdullah bin Zubair mengatakan, gimana? Kalau seandainya aku membuyarkan sholatku karena gara-gara ular yang jatuh untuk menyelamatkan anakku, maka aku akan celaka. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketenangan, ketentraman daripada para sahabat bukannya di perkara-perkara keduniawian, balik ketenangan, ketentraman para sahabat ini di dalam amal agama. Dengan inilah hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sahabat baginda Rasulullah SAW sukses di dunia, sukses di akhirat, karena amal agama, karena sholatnya. Dan sholat ini perkara yang sangat penting. Nanti di hari kiamat yang pertama kali akan dihisab urusan ibadah yaitu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab mengenai urusan ibadah seorang hamba yaitu urusan sholat. Dan yang lain katakan apabila sholatnya ini benar, maka amalan-amalan yang lainnya akan benar. Tapi kalau sholatnya ini tidak benar, maka amalan-amalan yang lain pun tidak akan benar. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka sholatnya ini perkara yang sangat penting.
Bagaimana kita latih diri kita ini untuk sholat yang sebenarnya. Insyaallah kita niatkan. Sholat tidak hanya sekedar kita melakukan sholat, tidak. Karena dikatakan oleh para alim ulama, sholat ini ada dua bagian, gambarnya sholat dan hakikatnya sholat. Gambarnya sholat, takbir, rukuk, sujud, ini gambar sholat. Tapi hakikatnya sholat ini apa ini? Yaitu bila sholat tersebut telah menarik pertolongan Allah Ta'ala. Kalau sholat ini sudah menjadikan asbab turunnya pertolongan Allah SWT, maka berarti sholat ini sudah pada hakikatnya. Bagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Anas, dia melakukan sholat, khotibnya laporan, Tuhan, sawah Tuhan ini dalam keadaan kering, nggak ada hujan, bentar lagi tanamannya akan mati. Maka Sayyidina Anas ini tunggu dulu, saya akan sholat. Akhirnya apa? Doa pada Allah SWT. Yang merintahkan pada khotibnya, kamu lihat sawah sana, ada air atau tidak? Maka satu kali lihatnya, oh belum ada Tuhan. Akhirnya apa? Sholat lagi sampai 3 kali. Setelah itu apa? Dilihatnya ada hujan turun hanya di ladang ataupun sawah Sayyidina Anas. Berarti apa? Dengan sholat yang dilakukannya menarik pertolongan Allah SWT, turunnya hujan. Ini akhirnya Allah SWT, sholat bila sudah mencapai pada hakikatnya. Itu juga sahabat-sahabat yang lainnya. Maka ini kalau misalkan kita ini sholat tambah bermasalah, masalah kita itu tambah terus bertambah, maka ini kita terus ulangi sholat kita. Kita benahi lagi sholat kita. Mungkin wudunya belum benar, mungkin istinjanya belum benar lagi, mungkin sholatnya masih kurang khusyuk, kurang ikhlas dan seterusnya. Maka kita benahi. Karena tadi ini janji daripada Allah SWT. Kalau orang itu sholatnya benar, maka pasti menarik pertolongan Allah SWT. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kamu sekalian dengan sabar dan sholat. Berarti apa nih? Kalau orang itu ada masalah, kemudian dia ini sholat, Allah akan selesaikan masalahnya. Jadi yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian dari usaha yang selanjutnya, bagaimana ini kita ini setiap daripada amalan ini didasari dengan ilmu yang benar, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini kalau dia ini beramal tanpa menggunakan dengan ilmu, maka walaupun amalnya itu sebesar gunung, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal banyak, tapi apa? Tidak didasari dengan ilmu, maka akhirnya apa? Tidak ada nilainya sedikit pun. Nilainya suatu amal bila didasarkan dengan ilmu, zikir, karena ada ilmunya, zikir. Sholat dengan apa? Ilmu sholat yang sebenarnya. Dimulai daripada takbir, kemudian di situ membaca Fatihah, ada rukuknya, tidaknya sampai salam. Dengan menggunakan ilmu, maka akan ada nilainya. Tapi akhirnya kalau orang tanpa menggunakan ilmu, sholat awalnya dari apa? Rukuk. Kemudian setelah itu apa? Takbiratul ihram. Setelah itu apa? Tahiyat akhir. Kemudian baru sujud dan seterusnya. Ini akhirnya tanpa menggunakan ilmu. Walaupun itu dilakukan 1000 rakaat, maka tidak akan nilainya di sisi Allah Taala. 0. Nilainya apa? Kosong di sisi Allah SWT. Karena apa? Dia beramal tanpa menggunakan ilmu. Tapi akhirnya kalau orang ini beramal dengan menggunakan ilmu walaupun sedikit, nilainya sangat tinggi. Dan begitu juga diri yang dimuliakan Allah SWT. Orang ini kalau dia memiliki ilmu hadirin, maka Allah SWT akan meningkatkan derajat dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang itu bukan karena apa saja fasilitas dunia,
Balik Allah SWT meningkatkan derajat seseorang karena ilmu yang telah dimilikinya. Karena ilmu yang ada pada dirinya kemudian diamalkannya, maka akhirnya apa? Derajat dia ini meningkat. Itu juga yang dinyakan Allah SWT. Ilmu ini pun hadirin akan memberikan kekuatan apabila disertai dengan zikir, ingat kepada Allah SWT. Akan bisa menarik pertolongan Allah SWT bila disertai dengan ingat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah SWT mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut dari hamba-hamba Allah yaitu para ulama. Ini maksudnya itu apa? Orang yang dia telah memiliki ilmu, kemudian dia ingat kepada Allah Ta'ala. Dia telah mengetahui perintah-perintah Allah Ta'ala, ini yang halal, ini yang haram. Akhirnya apa? Dia ini takut pada Allah SWT. Seandainya jatuh kepada barang yang haram, jatuh perkara yang syubhat. Maka orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala ini adalah para ulama. Maka ini yang dimuliakan Allah SWT, tiap hari perlu kita ini usaha ilmu. Setelah kita ini usaha iman yang benar, bagaimana? Setelah itu kita usaha ilmu, sehingga tambah hari ilmu kita ini tambah meningkat. Kepahaman mengenai agama pun meningkat. Saya tanyakan kepada para ulama mengenai ilmu-ilmu masail. Sebenarnya diri kita ini banyak masalah-masalah yang perlu kita tanyakan kepada para alim ulama. Tapi karena saking pinternya sehingga nggak mau tanya kepada para alim ulama. Jadi yang benar Allah SWT. Dan kita tanyakan mengenai ilmu masalah ini bukan sekedar kepada ulama-ulama yang ikut usaha dakwah saja, tidak. Orang-orang ini ulama yang belum ikut usaha dakwah pun kita tanya kepada mereka. Karena urusan masalah ini sama saja. Ulama yang sudah ikut dakwah ataupun yang belum ikut dakwah, kalau urusan masail mengenai hukum ini sama. Yang diputuskan oleh ulama yang telah ikut dakwah ataupun yang belum ikut dakwah, maka nanti hukumnya juga sama. Maka ini yang Allah SWT, kita usaha dekati para ulama, tanya kepada mereka. Ini apa? Tanya mengenai masail. Begitu juga diri yang dinyakan Allah Ta'ala, Imam Fadhil pun kita buat juga. Kita baca taklim di masjid kita, di rumah kita. Anak istri kita dudukkan untuk apa? Untuk taklim. Kita bacakan mengenai keutamaan sholat, keutamaan zikir, keutamaan berjuang fisabilillah. Ini ada satu Al-Ghazali. Sebab daripada taklim rumah, akhirnya apa? Suami istri mendorong suaminya untuk keluar fisabilillah. Di Pakistan ini ada seorang dia ini apa? Ditashkil jamaah. Ini apa? Tashkil jamaah untuk keluar jalan Allah SWT. Alhamdulillah di rumahnya ini sudah hidup mengenai taklim rumahnya, sehingga istri pun mendengar mengenai apa pentingnya keluar jalan Allah SWT. Maka suatu ketika dia tashkil untuk keluar 4 bulan. Tashkil untuk keluar 4 bulan. Maka oleh jamaah diusuli, dia siap untuk keluar. Nanti berangkatnya yaitu malam Jumat. Jumat itikaf di markas. Benar dengan Allah SWT. Sebelum berangkat sudah disiapkan mengenai pakaiannya, perbekalannya dan sebagainya. Izin kepada istrinya, saya mau berangkat untuk keluar 4 bulan dari Allah SWT. Malam Jumat ini saya mau itikaf di markas. Jadi Allah SWT, istrinya menyiapkan apa perbekalannya, pakaiannya dan sebagainya. Kemudian setelah diusuli dibawa oleh jamaah pergi ke markas. Nah karena ini adalah orang yang sudah lama tidak pergi ke markas, akhirnya kaget melihat markasnya. Dulu itu markas ini kecil, sekarang menjadi besar. Dan begitu juga orang-orangnya, dulu ini hanya sedikit, sekarang kok begitu banyak. Setelah sampai di markas, waktu tidur dia nggak ada tempat. Sebagaimana di Pakistan itu, kalau waktu tidur biasanya itu mencari tempat masing-masing untuk tidur. Nah karena ini sudah lama nggak datang markas, akhirnya itu
kaget bagaimana caranya untuk mencari tempat tidur. Ringkasnya, dia mencari tempat tidur nggak bagian. Saya ini mau tidur di mana ya? Mau keluar jalan Allah Subhanahu wa taala kok mau tikaf di markas kok nggak ada tempat tidur. Wah, saya mau balik saja. Saya mau itikaf di mahalah saya saja. Ini yang Allah Subhanahu wa taala setelah sampai di mahalahnya, mau itikaf di mahalahnya, dia punya angan-angan, wah ini kurang bebas ini. Saya mau ke rumah saja. Nanti pagi hari saya mau berangkat ke markas untuk keluar 4 bulan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala baru sampai ke depan pintu, ketok. Assalamualaikum. Saya datang mau tidur di rumah. Maka istrinya ini dari dalam rumah ini paham. Loh, tadi sudah niat mau berangkat 4 bulan. Katanya mau itikaf di masjid. Kok sekarang balik? Maka pintu itu belum dibuka. Suaminya mengatakan, istriku di markas ini sudah penuh orangnya, nggak ada tempat tidur. Saya mau balik, mau tidur sebentar malam ini, kemudian pagi hari berangkat lagi ke markas. Maka istrinya ini akhirnya, oh nggak bisa, nggak boleh kamu balik ke rumah. Kamu tadi sudah niat untuk keluar 4 bulan. Kalau memang kamu mau itikaf dan di markas tidak ada tempat itikaf, tidak ada untuk tempat untuk tidur, maka kamu tidur di mahalah sana, di masjid mahalah itu. Malam itu kemudian pagi hari kamu berangkat ke markas untuk keluar 4 bulan. Ini yang Allah SWT ini seorang istri. Bila apa, di rumahnya itu taklim, akhirnya apa? Dia akan mendorong suaminya untuk keluar jalan Allah SWT. Gak gondeli, apa? Gak gondeli untuk tidak keluar jalan Allah SWT. Balik Allah malah mendorongnya cepat-cepat untuk keluar jalan Allah SWT. Maka insya Allah kita hidupkan taklim di rumah kita, insya Allah. Nah, diri yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga ini kita pun usaha akhlak yang baik. Akhlak kepada siapa saja, kepada orang Islam, kepada teman-teman kita, kepada bapak ibu kita. Kita jumpai para alim ulama, kita ikram kepada setiap orang Islam. Ini yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa kepada orang Islam, ucapkan salam. Ini perlu kita hidupkan. Diringan Allah SWT, baginda Rasulullah SAW ini pernah ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, akhbirni bisyai'in idza 'amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepada aku suatu amalan, bila aku ini beramal maka aku akan masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan gimana? At'imit ta'am, berikan makan. Kamu sedekah kepada fakir miskin, kepada sanak kerabat, kamu sedekah. Nah, ini menurut Allah SWT penting. Kita datang pada orang Islam dengan makanan, walaupun kecil, walaupun hanya 1 butir permen, kita sampaikan kepada kawan kita. Aku gak iso sedekah sing gede-gede, jajalan sedekah. Iki cilik-cilikan permen, tomponan, ngamali hati sekali Nabi. Itu biasa jadi kalau di negeri-negeri yang telah hidup usaha dakwah, yang di Pakistan itu biasa kawan dengan kawannya itu meneng-menengan jupuk yang saing ngambil dari sakunya permen ditompon sedekah lillahi ta'ala. Tidak malu, dan yang menerima pun dari diterima dengan ikhlas. Jadi yang Allah SWT, yang kedua diri wa afis salam, sebarkan salam. Kamu sampaikan salam kepada siapa saja, pada orang-orang Islam, orang yang kamu kenal ataupun tidak kenal. Maka ini penting aja. Kita jumpa saudara kita, jumpa kawan kita, kita sampaikan salam. Karena fadilah daripada menyampaikan salam ini sangat-sangat banyak. Kalau kita sampaikan salam ketika kita masuk ke dalam rumah, maka Allah akan menurunkan rahmat di dalam rumah tersebut. Allah SWT akan menghindarkan azab yang akan turun di rumah kita. Ketenangan, ketentraman akan datang dalam keluarga kita. Masuk rumah, sampaikan salam.
Ini Allah SWT jumpa kepada orang Islam kita apa? Sampaikan salam. Sehingga apa? Dikatakan bahasanya kalau bila jumpa satu dengan yang lainnya dengan meluk salam, nyampaikan salam, maka akan timbul kasih sayang. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Apakah kamu mau saya beritahu suatu amalan bila kamu kerjakan maka akan timbul kasih sayang? Maka dapat mengatakan, beritahukanlah ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Afsus salam bainakum." Sebarkan salam. Jumpa kepada kawan kaum, assalamualaikum. Tidak harus keras. Dengan pelan pun, asalkan sudah terdengar oleh kawan kita, ini pun sudah mencukupi. Sampaikan salam. Sehingga akan apa ini? Timbul kasih sayang, mahabbah. Lalu sudah timbul mahabbah, maka Allah SWT akan sayang kepada dia. Orang yang saling sayang menyayangi karena Allah SWT, maka Allah gerakkan penduduk-penduduk langit untuk sayang kepada dia. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang saling kasih sayang satu dengan yang lainnya, maka Allah SWT akan perintahkan penduduk langit itu apa? Sayang kepada orang-orang tersebut. Allah sendiri pun akan sayang kepada orang tersebut. Maka kita usahakan, insyaallah kita niatkan ini. Kemudian hadirin, setiap amal kita ikhlas karena Allah SWT. Suatu amalan tidak ikhlas karena Allah SWT, maka tidak akan diterima. Amalan besar, sholat sepanjang malam, tapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Nah, amalan kecil ikhlas karena Allah SWT, Allah akan terima. Innamal a'malu binniyat. Setiap daripada amalan itu tergantung dari niatnya. Ini yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga yang terakhir, yaitu setelah kita ini usaha mengenai yakin kita bagaimana benar, sholat kita ini benar, bagaimana kita tambah hari tambah memiliki ilmu. Maka jadi ada usaha yang lebih besar lagi, bagaimana kita ini memperjuangkan agama Allah SWT, keluar jalan Allah SWT. Insyaallah kita niatkan ini. Dengan kita keluarnya ini seluruh daripada kehidupan ataupun kesempurnaan daripada agama ini akan kita dapatkan. Iman kita akan menjadi iman yang lurus. Ibadah kita pun menjadi ibadah yang benar. Mengenai muamalah, muasyarah dan sebagainya, maka akan menjadi benar. Ini diantara metodenya yaitu apa? Dengan kita yang memperjuangkan menjalankan agama Allah SWT. Keluar jalan Allah SWT dengan niat islahun nafs, yaitu memperbaiki diri kita, memperbaiki iman kita. Nah, keluar jalan Allah SWT dengan niat memperbaiki diri kita, dan itu juga mengajak orang lain itu untuk memperbaiki dirinya. Jadi yang dinyakan Allah SWT sudah sebagai janji dari Allah SWT, kalau orang itu mau bersusah payah untuk agama Allah SWT, orang ini akan berpayah-payah untuk agama Allah SWT, maka Allah SWT akan menolongnya. Dia misalkan ingin yakinnya itu diluruskan oleh Allah SWT, maka pertolongan Allah turun, yakin seseorang akan dibenarkan ataupun diluruskan oleh Allah SWT. Misalkan seorang dia ini ingin mengenai apa? Muamalahnya, akhlaknya tambah hari tambah baik karena dia memperjuangkan Allah SWT, maka Allah SWT tolong sehingga tambah hari akhlak dia akan menjadi tambah baik, ibadah dia akan menjadi baik. In tansurullah yansurkum. Jadi ini yang dinyakan Allah SWT, maka ini adalah perkara yang sangat penting bagaimana hal ini terwujud di dalam kehidupan diri kita. Insyaallah kita niatkan sama. Maka hadirin, untuk hal itu siapa yang punya niat untuk keluar jalan Allah SWT 4 bulan, maka supaya berdiri mencatatkan namanya. Silakan Pak yang dan niat untuk keluar jalan Allah SWT 4 bulan ataupun